Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat selalu ya belajar di rumahnya. Hari ini kembali lagi di pembelajaran tematik. Masih ingat bersama siapa kalian hari ini belajar? Ya, kalian hari ini akan belajar bersama Ibu Eli di pembelajaran tematik. Sebelum belajar, jangan lupa untuk menyiapkan perlengkapan belajarnya terlebih dahulu ya. Seperti buku pena 3B, kemudian buku catatan tematiknya, kemudian dan alat tulisnya. Setelah itu kalian simak video pembelajaran dari Ibu dan kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Yuk berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, barusan kita sudah berdoa ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, kelancaran dalam menuntut ilmu. Nah, sekarang kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini ya. Silahkan dibuka buku penanya di halaman 85. Hari ini ada 2 materi, yaitu mengenai menyusun informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk bagan, dan materi yang kedua yaitu tentang menentukan lama waktu suatu kegiatan. Nah, kemarin kalian sudah belajar ya mengenai penjumlahan dan pengurangan dalam satuan waktu gitu ya. Nah, kita mulai ya. Materi pertama yaitu tentang menyusun informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk bagan. Kalian tahu bagan itu apa? Nah, bagan itu adalah sebuah gambar-gambar kotak yang nanti yang isinya itu adalah informasi-informasi penting dari sebuah teks. Nah, informasi tentang perubahan wujud benda dapat diperoleh dari teks. Kita dapat menyajikannya kembali dalam informasi tersebut dalam bentuk bagan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bacalah teks dengan cermat. Nah, untuk membuat suatu bagan, kalian harus membaca terlebih dahulu dengan cermat teks yang kalian baca. Kemudian yang kedua langkahnya yaitu carilah informasi penting dari teks. Nah, kemudian cari informasi penting. Apa sih yang disampaikan dalam teks tersebut? Yang ketiga, susunlah informasi penting itu secara berurutan dari mulai awal, kemudian isinya sampai akhirnya apa. Dan yang terakhir adalah tuliskan informasi tersebut dalam bagan sesuai urutan informasi. Nah, setelah itu kalian bisa membuat bagannya. Nah, di sini di halaman 86 itu ada tugas keterampilan kinerja praktik. Nah, di sana ada teks mengenai siklus air. Ayo, kalian tahu siklus air itu apa? Nah, siklus air itu kita baca sama-sama ya dalam teksnya. Silakan kalian buka buku penanya. Di sini Ibu juga memiliki contoh siklus air. Nah, siklus air, agar kalian lebih memahami, Ibu akan bacakan dan sambil melihat ini ya. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa air, makhluk hidup di bumi tidak dapat bertahan hidup. Air di bumi mengalami siklus air. Nah, siklus air itu adalah proses perputaran air yang terus-menerus. Proses perputaran air yang terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, siklus air terjadi beberapa tahap. Nah, ini informasi pentingnya ya. Terjadi beberapa tahap. Yang pertama di sini. Di sini awalnya sinar matahari memanaskan air yang ada di permukaan bumi sehingga mengalami penguapan. Nah, di sini matahari
matahari, sinar matahari memanaskan air yang ada di permukaan bumi. Nah, kemudian terjadilah penguapan. Terjadilah penguapan. Nah, ini disebutnya adalah evaporasi. Nah, ini proses menguapnya air adalah evaporasi. Kemudian uap air akan naik menuju atmosfer bumi. Semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan dan membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud uap air menjadi titik air disebut kondensasi. Nah, dari evaporasi kemudian uap air itu akan membentuk titik-titik air. Nah, lama-kelamaan jika semakin banyak maka akan naik semakin tinggi ke atmosfer tinggi, maka akan terjadi pendinginan di sini. Nah, ini terjadi pendinginan ini disebutnya itu adalah kondensasi. Nah, dari kondensasi di sini ketika semua hujan titik-titik air semakin banyak, maka membentuklah awan-awan yang nantinya akan turun hujan. Nah, di sini disebutkan ya, proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air disebut kondensasi. Kumpulan titik-titik air tersebut kemudian akan membentuk gumpalan awan. Di sini akan membentuk gumpalan awan. Jika kondensasi terus berlangsung, titik-titik air yang membentuk awan akan semakin banyak. Awan yang mengandung banyak titik-titik air akan menjadi lebih berat. Jika awan sudah tidak mampu lagi menampung titik-titik air, maka titik-titik air akan jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Nah, jika di sini sudah semakin berat air yang ada ditampung di sini, kemudian akan turunlah hujan. Nah, turunnya hujan ini disebut dengan presipitasi, gitu ya. Turunnya air dari sini ke sini adalah disebutnya presipitasi. Nah, kemudian proses jatuhnya titik-titik air ini dinamakan presipitasi. Nah, dari sini maka kembalilah air turun hujan ke bumi, kemudian mengalir ke setiap sungai, kemudian ke sungai, ke laut, kemudian ke lembah-lembah air, kemudian akan kembali lagi ke bumi dan akan terus-menerus kembali lagi ke atmosfer. Dari atmosfer nanti kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, ini adalah disebutnya dengan siklus air. Begitu ya anak-anak, sudah mengerti mengenai siklus air. Tadi kalian dalam teksnya sudah menemukan informasi pentingnya ya. Seperti tadi air dari permukaan bumi kemudian menguap, dipanaskan oleh sinar matahari, kemudian menguap, disebutnya dengan evaporasi. Kemudian setelah ada evaporasi kemudian akan membentuk titik-titik awan yang semakin tinggi ke atmosfer sehingga disebutnya dengan kondensasi. Nah, setelah menjadi banyak, kemudian titik-titik air itu akan menjadi hujan, disebutnya dengan presipitasi dan akan turun lagi ke permukaan bumi. Kemudian akan selalu terus-menerus akan berlangsung siklusnya. Jadi tidak akan berhentinya seperti itu ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah tuliskan informasi mengenai urutan peristiwa daur air dalam bagan berikut. Nah, di halaman 86 kalian ada bagan di sini, bagan kosong. Nah, kalian bisa mengisinya berdasarkan informasi penting yang sudah kalian dapatkan dalam teks yang sudah kita baca. Begitu ya, itu adalah tugas pertamanya. Sekarang kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu mengenai menentukan lama waktu suatu kegiatan. Kemarin kalian sudah belajar bersama Bu Resti mengenai penjumlahan dan pengurangan dalam satuan waktu, gitu ya. Nah, di sini satuan waktu dapat digunakan untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan berlangsung. Lama suatu kegiatan ditentukan dengan cara mengurangi waktu
waktu dimulainya kegiatan tersebut. Nah, jadi cara menentukannya itu adalah lamanya waktu berakhir dikurangi dengan waktu awal saat seseorang melakukan aktivitas. Nah, itu ya. Di sini ada contohnya. Contohnya itu, Lani mulai mengamati sebongkah es pukul 8.15. Es mencair sepenuhnya pada pukul 8.55. Berapa lama waktu proses es mencair seluruhnya? Dari rumusnya itu adalah lamanya berapa kemudian dikurangi dengan awal es mencair. Nah, di sini ada cara penyelesaiannya. Nah, di sini ya. Yang pertama, es mencair sepenuhnya itu berakhir pada pukul 8.55 dan di sini awalnya jam 8.15. Kemudian es mencair sepenuhnya itu pukul 8.55. Nah, caranya itu adalah mengurangi waktu terakhir dikurangi waktu awal. Yang ditanyakan kan di sini berapa lama es mencairnya ya. Nah, jadi jam 8.55 dikurangi jam 8.15 sama dengan di sini 5 kurangi 5 0, 5 kurangi 1 4, 8 kurangi 8 0, 0 kurangi 0 adalah 0. Jadi hasilnya adalah 40 menit. Jadi lama es mencair adalah 40 menit. Begitu ya anak-anak cara menentukan lama waktu suatu kegiatan. Gimana? Mudah kan? Tentunya mudah ya. Kalian harus bisa ya, tetap semangat belajarnya. Nah, di sini agar kalian lebih memahami lebih jauh bagaimana cara menentukan lama waktu suatu kegiatan, ada latihan soal atau ayo berlatih pada halaman 89. Di sini ada 3 soal ya. Nah, di sini akan lebih mudah karena ada gambarnya. Kemudian yang kedua soal cerita seperti yang Ibu sudah contohkan, dan yang ketiga. Nah, di sini silahkan kalian kerjakan tugas ini ya untuk berlatih agar kalian lebih memahami bagaimana cara menentukan lama waktu suatu kegiatan. Begitu ya anak-anak? Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana kalian sudah paham mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan? Jika belum paham, silahkan kalian boleh tanyakan ke guru kelas masing-masing ya, bagaimana materi hari ini. Nah, setelah itu kalian silahkan kerjakan tugasnya. Yang pertama tadi membuat bagan, dan yang kedua mengerjakan latihan. Begitu ya anak-anak. Oke, terima kasih hari ini kalian sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa untuk selalu berdoa terlebih dahulu sebelum belajar ya, dan kerjakan tugas secara mandiri. Nah, jika memang kalian tidak bisa dan kurang memahami, kalian bisa minta tolong sama Bunda ya. Ingat, harus selalu belajar menjadi anak yang mandiri karena udah kelas 3 ya. Oke? Nah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sekian video pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf ya apabila videonya banyak kekurangan dari Ibu. Mohon dimaafkan ya anak-anak. Yang penting kalian tetap semangat belajarnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.